Setidaknya ada 5 alasan kenapa kita mengajukan uji formil undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini jelas-jelas mengangkangi konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi jelas hukum asalnya inkonstitusional. Terlepas dari soal bersyarat, tapi syaratnya juga kan belum dipenuhi. Kalau dia kemudian dibentuk dalam bentuk perpu, lantas perpu itu disetujui menjadi undang-undang, berarti ada pembangkangan konstitusi. Gitu. Kalau kami menyebutnya constitutional disobedience, ya. Obedience. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah penerbitan perpu itu dari sisi konstitusi juga tidak mempunyai dasar. Satu, dia perpu itu boleh dibuat dalam keadaan genting dan memaksa. Ukuran-ukurannya, kondisi-kondisinya tentang standarisasi bagaimana kegentingan memaksa, MK sudah memberikan putusan. Nah, putusan MK tentang kriteria atau syarat-syarat sebuah perpu tidak terpenuhi. Yang ketiga, jelas sekali bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna, meaningful participation, tidak terpenuhi. Saya berikan satu contoh misalnya, Presiden Partai Buruh ketika sebelum perpu diterbitkan, itu sempat diajak bicara tentang materi perpu dengan pihak pengusaha, pemerintah. Ada kesepahaman, tapi begitu terbit perpu, nggak ada semuanya diakomodir kepentingan buruh. Nah, ini meaningful participation atau partisipasi masyarakat yang bermakna nggak terpenuhi. Prosesnya kemudian menjadi perpu, ditetapkan menjadi undang-undang, itu juga nggak ada. Kelompok-kelompok buruh yang sekarang ini terbesar ada bergabung di Partai Buruh, kami semua nggak ada yang dilibatkan, dimintai pendapat atau masukannya ditindaklanjuti begitu. Meaningful tadi. Yang keempat, ini yang persoalan yang paling serius. Yang keempat, Partai Buruh itu sudah melakukan kajian yang menemukan bahwa dan memastikan bahwa penetapan perpu menjadi undang-undang dilakukan di luar agenda konstitusional alias di luar jadwal. Menurut Undang-Undang Dasar di pasal 22, dia harus sebuah perpu itu diberikan persetujuan atau tidak persetujuan di sidang yang berikutnya. Perpu diterbitkan 30 Desember. Maka sidang yang berikutnya adalah yang terdekat dengan dia. Yang terdekat dengan dia adalah 10. Yang terdekat dengan dia adalah 10 sampai 16 Januari. Tapi DPR berkilah. Berikutnya itu kan nggak harus yang sesudah perpu terbit. Kan kita punya 5 masa sidang, bisa yang berikutnya lagi. Nah, ini adalah kecerobohan DPR, mau mengakali, tapi dia lupa. Ada Undang-Undang P3 yang di dalam pasal 52-nya itu mengatakan bahwa yang dimaksud masa sidang berikutnya adalah masa sidang pertama. Nggak bisa ada perdebatan. Artinya perpu itu ditetapkan di luar ketentuan yang ditetapkan oleh konstitusi. Undang-Undang P3 itu kan terjemahan atau turunan dari Undang-Undang Dasar untuk menjelaskan asas formil. Nah, ini jelas. Dia artinya karena dia pada tanggal 10 sampai 16 tidak disahkan, tidak diberikan persetujuan, maka di luar itu dia inkonstitusional. DPR bilang, oh tanggal 15 kami beri persetujuan, 15 Januari. No, kami udah periksa, 15 Januari adalah pembicaraan tingkat 1. Pembicaraan tingkat 1 bukan paripurna. Yang namanya perpu, dia ditetapkan menjadi undang-undang, harus di paripurna, bukan di pembicaraan tingkat 1. Itu alasan yang keempat. Alasan yang kelima, ini juga nggak bisa dibantah. Saya agak sure nih dengan yang keempat, yang kelima. Yang kelima ini, perpu Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dalam perpu untuk kemudian Cipta Kerja dituangkan dalam perpu kemudian ditetapkan jadi undang-undang. Pertanyaannya, boleh nggak sebuah perpu dibentuk melalui omnibus law? Nggak boleh. Perpu itu nggak boleh. Bukan kata saya, kata undang-undang sendiri. Yang bikin siapa? Presiden atau DPR sendiri. Jadi sebuah perpu itu, omnibus law itu bilang begini, ketentuan di Undang-Undang P3 bilang begini. Kalau kamu mau DPR, pemerintah, untuk undang-undang, kamu mau bikin peraturan perundang-undangan, mau pakai omnibus law, boleh. Syaratnya 2. 1, kamu buat dokumen perencanaan, artinya dipersiapkan. Kedua, kamu masukkan ke prolegnas. Syaratnya 2, syarat untuk sebuah aturan hukum
dituangkan dalam metode menggunakan metode omnibus law, dua syaratnya. Dia harus direncanakan dalam sebuah dokumen, namanya dokumen perencanaan, dan dokumen perencanaan itu harus dimasukkan ke dalam prolegnas. Pertanyaannya, mungkin nggak sebuah perpu hukum darurat, state emergency law, hukum darurat dibuat dokumen perencanaan, terus kemudian dimasukin ke prolegnas? Lah itu undang-undang, bukan perpu. Nah, argumentasi-argumentasi inilah yang meyakini kami bahwa Mahkamah akan untuk kedua kalinya mengabulkan permohonan uji formil setelah dulu putusan 91. Kami yakin melalui perkara yang diajukan, permohonan yang diajukan ini, Mahkamah akan sungguh-sungguh mempertimbangkan. Dan kami nanti juga akan menghadirkan saksi-saksi fakta, saksi-saksi ahli yang bisa lebih memperkuat argumentasi serta dalil yang kami ajukan. Saya kira itu.